Oke, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di bagian ketiga, konsep ekonomi makro dan pendapatan nasional. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Di satu sisi, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang besar dapat menjadi modal dalam pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain, besarnya angkatan kerja memicu masalah pengangguran jika kesempatan kerja terbatas. Permasalahan yang akan muncul terkait pernyataan tersebut bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Oke, berarti permasalahannya adalah angkatan kerja di Indonesia jumlahnya besar, namun dari kesempatan kerja terbatas. Lapangan kerja jumlahnya terbatas gitu. Maka akan ada potensi pengangguran ya teman-teman. Kalau ada orang yang bisa bekerja tapi dia nggak punya tempat untuk bekerja kan akan terjadi pengangguran. Maka di sini yang pertama itu yang harus kita garis bawahi bahwa ada potensi pengangguran. Lalu selanjutnya kita harus menggarisbawahi di pertanyaannya dampak terhadap siapa. Nah, kalau di sini kan dampak terhadap pembangunan ekonomi ya. Ini dampak terhadap pembangunan ekonomi. Berarti di opsinya kita cari mana yang kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Kalau yang A, menurunnya pendapatan nasional sehingga pembangunan infrastruktur negara terhambat. Nah, ini benar teman-teman. Karena hubungannya langsung berhubungan dengan pembangunan ekonomi gitu. Kalau yang B, menurunnya kesejahteraan masyarakat, ini bisa tapi kaitannya dengan masyarakat kan, aspek sosial, bukan pembangunan ekonomi. Begitu juga untuk C dan D itu kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Kalau yang E kaitannya bukan dengan pembangunan ekonomi. Itu cuma kaitannya sama kondisi ekonomi aja bahwa daya beli masyarakat menurun. Jadi yang paling tepat yang A. Selanjutnya nomor 9, ekonomi negara Y sedang mengalami perbaikan setelah beberapa tahun keterpurukan ekonomi. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi, tindakan yang tepat adalah, oke, jadi dia negaranya baru aja bangkit dari krisis gitu ya, sedang di tahap perbaikan. Mana yang harus dilakukan? Kalau yang A, berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa nih kurang tepat karena nggak berhubungan langsung dengan pembangunan ekonomi. Kan ini yang ditanyakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi gitu ya, bukan yang A. Kalau yang B, menggunakan fasilitas publik secara optimal dan tidak disalahgunakan. Ini sebenarnya bisa, tapi kita harus melihat konteksnya teman-teman. Konteksnya, ekonominya sedang mengalami perbaikan setelah terpuruk. Jadi dia ini baru bangun dari krisis. Kalau negara baru bangun dari krisis ya biasanya fasilitas publik belum banyak atau belum baik gitu. Jadi malah belum bisa dioptimalkan, belum bisa dimanfaatkan gitu. Yang B kurang tepat. Kalau yang C menggunakan produk dalam negeri dan barang impor secara seimbang. Ini benar teman-teman. Karena kalau ekonominya sedang keterpurukan kan bisa jadi negara itu nggak bisa melakukan produksi dengan baik sehingga ada ketergantungan dengan barang impor. Nah, makanya kita harus diimbangi. Itu harus diimbangi dengan menggunakan produk dalam negeri agar dalam perbaikan ekonomi itu lambat laun, ekonominya bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung dengan impor. Itu teman-teman. Kalau yang D, mengelola sumber daya alam agar bernilai jual tinggi. Ya, ini benar. Tapi yang poin kedua, taat membayar pajak. Negara itu baru saja krisis, teman-teman lah. Kalau kita diminta taat membayar pajak, ya kan kesejahteraan masyarakat itu loh belum baik gitu ya. Jadi ya seharusnya itu bukan prioritas, taat membayar pajak itu bukan prioritas gitu. Dan kalau membayar pajak kan ya pajak apa? Sedangkan ekonomi itu baru aja bangkit gitu loh. Jadi ya nggak optimal pemasukan yang dari situ. Kalau yang E, mendukung program keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini nggak berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi gitu ya. Kita lanjutkan ke soal hitungan yang nomor 4. Nah, ini kita diminta untuk menghitung transfer payment. Untuk penghitungan pendapatan nasional itu memang harus hafal ya teman-teman. Jadi dibiasakan menghitung. Pertama dari GDP kita ke GNP. Ini udah GNP-nya udah diketahui ya. GNP-nya udah diketahui maka kita lanjutkan aja. Setelah nyari GNP kita nyari NNP. Net National Product itu GNP dikurangi penyusutan. Berarti 25.700 dikurangi 3.200. Jadi 22.500. Benar nggak? Mm-mm. Terus setelah dari NNP kita hitung NNI, Net National Income. Net National Income ini rumusnya adalah Net National Product
dikurangi pajak tidak langsung, teman-teman. Pajak tidak langsung. Berarti 22.500 dikurangi 1.200 hasilnya 21.300. Nah, dari situ kita hitung personal income. Personal income itu rumusnya NNI dikurangi iuran-iuran, ya, lalu dikurangi laba ditahan kalau ada, dikurangi pajak perseroan juga, ditambah transfer payment. Nah, ini personal income. Nah, tapi kan personal income-nya udah diketahui, teman-teman. Yang kita harus cari adalah transfer payment. Sudah dimasukkan aja kalau gitu. PI-nya 20, 250, NNI-nya 21.300, dikurangi iuran-iurannya 50, iuran asuransi, teman-teman. Lalu laba ditahan 1.000, dikurangi pajak perseroan 850, tambah transfer payment, gini toh. Berarti ini 19.400 ditambah TP. Berarti transfer payment 20, 250 dikurangi 19.400. Ini transfer paymentnya 850, teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Sorry. Oke, gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 6, kita diminta menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ini. Ingat ada tiga metode penghitungan. Ada pendekatan pendapatan, pengeluaran, sama produksi, teman-teman. Kalau pendapatan itu rent atau sewa, lalu wage atau upah atau gaji, I itu interest atau bunga, P itu profit atau keuntungan, laba. Begitu, kalau untuk yang pengeluaran, C consumption, I investment, G government spending, X itu export, M itu import. Kalau metode produksi itu total dari semua harga dikalikan kuantitas atau total dari semua sektor, tergantung mana yang ada di soal. Nah, kalau ini kan kita diminta dengan pendekatan pendapatan ya. Berarti pendapatannya R tambah W tambah I tambah P. Rent atau sewa di sini pendapatan sewa 8.500, wage atau upah itu 12.500, I atau interest. Interest ini bunga, ada nggak bunga? Nah, ternyata nggak ada bunga ya, teman-teman. Berarti kita tulis 0 aja, lalu P atau profit laba perusahaan 9.200. Nah, ini kalau di total hasilnya 30.200, teman-teman. Jawabannya yang A. Gitu untuk pendapatan nasional metode pendapatan. Kita lanjutkan ke nomor 10. Ini masih sama dengan dua soal sebelumnya ya. Kita menghitung transfer payment. Dari NNI kita bisa langsung menemukan personal income ya. Jadi rumusnya personal income sama dengan NNI dikurangi iuran-iuran, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseroan, ditambah transfer payment. Personal income-nya 8.715, NNI 9.050, iuran-iuran ada iuran asuransi 10, laba ditahan 250, pajak perseroan 175, kemudian ditambah transfer payment. Transfer payment ini yang kita cari, teman-teman. Berarti 8.715 sama dengan berapa ini? 8.615 tambah transfer payment. Berarti transfer paymentnya 100. Gitu ya. Jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 17. Sekarang kita
diminta menghitung pendapatan nasional, metodenya juga pendekatan pendapatan. Oke, masih sama dengan tadi, rent tambah wage tambah interest tambah profit. Rent atau sewanya 90.000, wage-nya upah atau gaji 85.000, P atau profitnya laba ada nggak? Ada 98.800. I interest atau bunga, ada bunga modal 75.200. Ini lalu tinggal dijumlahkan aja teman-teman. Nanti akan ketemu hasilnya 341.000. Jawaban yang A. Kita lanjut nomor 18. Ini kita diminta mencari pertumbuhan ekonomi teman-teman. Pertumbuhan ekonomi ini cara menghitungnya mirip dengan IHK teman-teman. Indeks harga konsumen. Cara ngitungnya adalah eh, jadi pendapatan tahun pertama dikurangi pendapatan tahun ke-0 dibagi pendapatan tahun ke-0, gitu ya. Nah, kalau ini kan tahun pertama itu tahun yang kita cari. Tahun I itu tahun yang kita cari berarti tahun 99. Tahun 0 itu satu tahun sebelumnya berarti tahun 98. Ini itu. Jadi kalau kita diminta mencari pertumbuhan tahun 99 berarti kita pertama cari selisihnya 99 dari 98 dibagi 98. Gitu teman-teman. Sini berarti 640 dikurangi 625 dibagi 625. Berarti 15 per 625. Mau disederhanakan boleh dibagi 5. 3 per berapa ini? 1, 125 gitu ya. 3 per 125 itu 0,024. Nah, ini dijadikan persen, teman-teman. Hasil desimalnya jadikan persen, hasilnya jadi eh, berapa? 2,4%. Nah, ini berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 19, kita hitung lagi. Masih pendekatan pendapatan sama. R tambah W tambah I tambah P. Rentnya 100, wage-nya 4.900, interest-nya 200, profit-nya 3.100. Berarti berapa? Ini 5.000, 5.200, 8.300 teman-teman. Oke, sekarang kita diminta mencari NNI. Kita cari dulu dari GDP ya. Di sini GDP-nya pendapatan nasional bruto ini sama aja PDB. Oh, ternyata nggak ada. Langsung kita langsung dikasih data JNP teman-teman. JNP itu sama dengan pendapatan nasional bruto. Di sini JNP 360.000. Kalau NNP itu dari JNP dikurangi penyusutan. Berarti 360.000 dikurangi penyusutan berapa? 20.000. Nah, geser, geser. Nah, hasilnya adalah 340.000. Kemudian NNI, NNI ini dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Terus ditambah subsidi kalau ada. Ini ya, NNP ini 340.000, pajak tidak langsungnya 40.000, tambah subsidi nggak ada, nol. Berarti NNI-nya 300.000, teman-teman. Jawabannya C. Itu untuk soal nomor 20. Kita lanjut ke soal nomor 25. Kita diminta mencari transfer payment. Oke, kita diketahui dari JNP, kan kita cari NNP. NNP GNP dikurangi penyusutan.
Berarti 2.900 dikurangi penyusutan 700 jadi 2.200. Lalu NNI, NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung berarti 2.200 dikurangi 300 hasilnya 1.900. Kemudian ke personal income. Personal income ini NNI dikurangi iuran-iuran, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseroan ya, ditambah transfer payment. Yes. Berarti personal income-nya di sini kita udah diketahui, sorry. Personal income-nya kita sudah tahu, teman-teman. Kita masukkan aja 1.700. NNI 1.900, iuran 200, laba ditahan 125, pajak bersero 100, tambah transfer payment ini yang kita cari. Berarti 1.700 sama dengan 1.475 tambah transfer payment. Transfer paymentnya ketemu 225, teman-teman. Jawabannya yang C. Ini untuk soal nomor 25. Kita lanjut hitungan soal nomor 29. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita, teman-teman, rumusnya itu adalah rumusnya pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ini ya. Kita cari satu persatu dari negara pertama, kedua, ketiga, lalu nanti kita analisis. Dia minta dibandingkan ya, teman-teman. Oke. Pendapatan per kapita. Untuk negara denario 400 juta dibagi 100 juta berarti pendapatan per kapitanya 4. Negara kedua 800 juta dibagi 40 juta jadi 20. Negara ketiga 600 juta dibagi 50 juta jadi 12. Hmm, ini. Berarti kita diminta mengurutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Berarti tertinggi adalah Viva Rario 1, kedua itu Sivario, dan ketiga Denario. Jawabannya adalah yang B. Ini untuk soal nomor 29, teman-teman. Terakhir, soal nomor 31, kita diminta untuk menghitung metode pengeluaran untuk pendapatan nasional. Berarti consumption tambah investment tambah government spending tambah ekspor dikurangi impor. Konsumsi masyarakat 250 miliar, investasi swasta 100 miliar, pengeluaran government 350, ekspornya 400, importnya 375. Ini di total aja berarti jawabannya adalah 725 miliar. Ini untuk materi kelas 11 part pertama yaitu tentang konsep ekonomi makro dan juga pendapatan nasional ya teman-teman. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya.